Kalau gua tahu Mia suka puisi, pasti udah gua bikinin duluan, Dok. Pak, masalahnya itu tidak akan selesai kalau Papa selalu bertengkar dengan Wahid. Papa kan sama Wahid sudah bukan dua anak mahasiswa yang suka bertengkar lagi, Pak. Tapi Papa sama Wahid itu sudah menjadi orang tua. Kenapa sih Mama selalu ngebela dia? Mama kan tahu dia udah ngancurin hati Mama. Dia udah ninggalin Mama demi wanita lain. Ingat itu, Ma. Kamu bisa nggak ngomong sama Sila supaya saya bisa mengadopsi Dimas? Selamat. Ternyata cowok pujaan lo selama ini suka juga sama lo. Lo kira gue percaya Remo suka sama lo? Gue tahu selera Remo kayak apaan. Dan gak mungkin Remo suka sama lo. Sebagai seorang pengacara, saya tidak pernah kalah. Walaupun klien saya punya kesalahan yang besar, saya tetap bisa menjadikan dia benar. Karena itu sudah tugas saya. Kalau kamu butuh bantuan Mama, Mama selalu akan siap membantu ya. Pasti, Ma. Boleh dulu ya, Ma. Dan Mama. Kak. Semua pertanyaan sudah saya atur. Anda tinggal jawab saja. Tapi ingat, jangan buat-buat. Pertanyaan hakim biasanya cuma jebakan saja. Dan jangan sampai Anda terjebak. Tapi kalau Anda terjebak dengan pertanyaan hakim, saya akan menetralisir. Anda tenang saja. Kemarin saya sudah melakukan lobby dengan hakim. Mengerti? Ngerti, Mas. Mohon tenang. Kenapa tergugat serta-merta mengambil bayi kakak tergugat? Sedangkan bayi itu masih ada pihak lain yang juga berhak. Menurut saya tidak ada yang berhak selain saya, Pak Hakim. Kenapa tergugat bisa mengatakan itu? Mereka itu, orang tua yang menginginkan Dimas, benar-benar tidak tahu malu, Pak. Dulu mereka tidak menyetujui hubungan anak-anaknya. Tapi sekarang mereka malah menginginkan cucunya. Bagi saya itu tidak masuk akal, Pak. Bukankah itu adalah suatu itikat baik? Tapi saya tidak percaya, Pak Hakim. Coba saudara penggugat terangkan. Kenapa penggugat masih mau mengasuh cucu penggugat? Padahal anak Anda sudah mencoreng muka Anda. Nggak beres nih Hakim. Pasti ada konspirasi. Bapak Hakim yang mulia, salah besar kalau saya dikatakan tidak setuju dengan hubungan cinta mereka. Saya sangat setuju sekali, Bapak Hakim. Sangat setuju sekali. Hanya saya ingin mereka berkonsentrasi dulu dalam hal kuliah. Tapi ya namanya anak muda, Pak Hakim. Baru diomongin seperti itu, mereka sudah kabur, lari dari rumah. Dan akibatnya apa? Hamil. Tapi itu sudah menjadi risiko, Pak Hakim. Bapak-bapak hakim yang mulia, para penasihat hukum, dan kepada kita yang ada di sini semuanya, coba kita berpikir dengan tenang dan jernih. Mereka kabur dari rumah, lari, hamil, lantas melahirkan. Seperti Bapak Hakim bilang tadi, telah mencoreng muka saya. Tapi saya sebagai orang tua, Pak Hakim, mau menerima dan mengasuh cucu saya. Sebab anak saya meninggal dalam kecelakaan. Apakah perbuatan saya itu satu perbuatan yang tidak baik, Pak Hakim? Bohong, Pak! Dia bohong!
Apakah tergugat sudah mengadakan pembicaraan terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan untuk merawat si bayi? Tidak. Pak Hakim, tergugat tidak pernah memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang akan merawat bayi tersebut. Saya hanya tidak ingin Dimas diasuh oleh orang selain saya, Pak Hakim. Bapak Hakim, tergugat belum bekerja. Bagaimana mungkin tergugat bisa memenuhi kebutuhan si bayi tersebut? Tapi kan saya patungan, Pak Hakim, dengan teman-teman untuk memenuhi kebutuhannya Dimas. Loh, itu kan lebih merepotkan teman-teman tergugat. Bukankah lebih baik apabila bayi tersebut diberikan pada orang yang mengerti merawatnya? Bukan begitu, Pak Hakim? Pak Taslim. Menurut Pak Taslim hasilnya bagaimana? Ya, Bapak yakin kamu tidak akan menang. Kamu harus segera mengambil tindakan yang lain. Tindakan lain? Kamu masih punya waktu 14 hari untuk mengajukan banding atau Dimas diadopsi. Kurang ajar tuh si Binsar. Gue patahin batang lehernya baru tau rasa tuh orang. Gue yakin ada permainan di balik semua ini. Ya, bener Son. Gue juga merasa kayak gitu. Pertanyaan-pertanyaan Binsar bukannya ngebela Sila, malah memojokkan Sila. Susah. Sila susah menang. Kita mesti cari jalan lain. Gue akan serahkan Dimas ke Jesse. Hitung-hitung sama-sama kalah. Karena gue lebih senang Dimas dirawat Jesse daripada kakeknya. Itu lo mesti cepet realisasiin, Sil. Soalnya kalau putusan sidang udah turun, lo gak akan bisa lagi ngerawat Dimas. Wah, berikan. Nih. Nanti kalau saya menang, selesai sidang, saya akan tambah lagi. Jangan khawatir, Pak Wahid. Pak Wahid pasti menang. 2 hari lagi putusan. Bilang sama hakimnya, apa yang harus saya lakukan supaya saya menang. Baik, Pak. Nanti akan saya sampaikan. Ayo, silakan. Mia, mau saya anterin? Naik ke puncak gunung. Naik mobil Sony. Sama aja yang anterin Sony dong, Dok. Udah deh, gue ntar aja. Lo duluan, Gi. Cepetan tuh, ditungguin. Cepetan. Dadah, Dok. Kita pulang yuk, Rem. Ya, gue juga sekalian mau balik nih. Ya udah kalau gitu, kamu anterin aku ya. Belum pulang lo, Mi? Gue ditinggalin sama anak-anak. Ditinggalin? Masa sih ditinggalin? Ngarang lo, Mi. Sil, tadi gue tahu lagi dia mau dianterin sama Sony. Cuma katanya dia mau naik taksi sendiri. Ya udah lo sana pulang sendiri. Kan ada Remo yang mau nganterin gue pulang. Hah? Lo sakit jiwa ya? Ya udah nggak apa-apa. Rumahnya Mia kan salah sama gue. Sayang, duluan ya. Ra. Dah.
Oh, nggak usah sama malu-malu gitu deh. Aku tuh udah tahu semuanya, Rem. Sekarang aku siap dengar pernyataan kamu itu. Wah, aduh, pernyataan apa, Mi? Oh, tentang adopsi Dimas. Kan semuanya udah jelas. Sila mau menyerahkan Dimas ke Jessie. Aduh Remo, bukan pernyataan yang itu. Pernyataan yang lain, Rem. Aduh, Mi. Sumpah, gue gak ngerti. Sekarang tolong jelasin ke gue apa. Mi, lu kenapa, Mi? Duh, perut aku sakit nih, Rem. Waduh, lu salah makan kali, Mi. Atau jangan-jangan lu lagi mens lagi? Enggak. Aku lapar nih, Rem. Waduh, Mi. Lu lapar beneran? Mi, rumah lu udah deket. Lu bisa makan di rumah. Gak mau. Aku kalau sakit perut harus makan di kafe. Udah deh, lo sekarang gak usah nunggu apa-apa lagi. Sekarang udah saatnya lo nembak. Gue yakin dia udah nunggu lo kok. Sony, kamu pikir aja sekarang. Tadi teh saya udah ajak dia barengan, tapi dia nggak mau. Aduh, Dok. Ya jelas dia nggak mau. Lo ngajaknya ke mobil gue. Di situ kan rame. Dia kan pasti malu. Coba lo ngajaknya berdua aja, naik taksi gitu. Pasti dia mau. Gue yakin dia mau. Oh iya ya? Kenapa nggak kepikiran sama saya? Di taksi saya bisa berduaan sama dia. Aduh. Bang, satenya 10 ya. Aduh, lo kemana aja sih? Cewek mulu. Ini temen lo pusing nih. Ya, lu Son, kayak nggak tau gua aja sih lo. Kamu mah nggak di rumah sakit, nggak di sini. Awewe wae. Akan tak genderuwo. Lo ini lagi pada ngomongin apaan sih? Kayaknya serius banget. Si Sony kasihan tah. Nilainya jeblok. Emang gila sih Mia tuh. Gue udah coba ngomongin sama dia. Cuma tetap aja tuh anak nekat deketin Remo. Menurut lu Remo gimana sama dia? Kalau gue pribadi sih gue yakin Remo gak akan suka sama dia. Soalnya kan Remo udah cinta mati banget sama lo, Sil. Tapi omongan Mia yang terakhir yang bikin gue penasaran. Emang dia ngomong apaan? Mia tuh gencar deketin Remo. Soalnya menurut dia tuh dia dapat informasi dari sumber yang bisa dipercaya. Kalau Remo katanya suka juga sama dia. Hah? Katanya lu lapar, Mi. Rem, ngomong aja lagi sekarang. Aku siap kok dengernya. Ngomong apa, Mi? Ya ngomong apa aja yang kamu pengen omongin ke aku. Mi, gue nggak ngerti mesti ngomong apa. Mi, tolong jelasin ke gue apa. Rem, kamu sayang gak sama aku? Oh, sayang, Mi, sayang. Pasti. Jadi bener, kamu sayang sama aku. Mi, kita kan udah lama bersahabat. Gue juga sayang sama semuanya. Tapi kamu cinta kan, Rem, sama aku? Mi, kamu tahu kan, aku udah punya Sila. Jadi nggak mungkin aku berpaling sama cewek lain. Aku udah punya dia, Mi. Jadi? Ya, jadi aku sayang sama kamu. Aku juga sayang sama semuanya. Karena kalian sahabat aku, Mi. Mi, Mia.
minta maaf udah ngebuat kamu sedih, Mi. Aku yang salah, oke? Mi, tunggu, Mi. Aku ngerti perasaan kamu, ngerti. Tapi aku nggak ingin persahabatan kita hancur. Kamu paham kan maksud aku? Aku ngerti. Mi, aku antar ya. Aku butuh sendiri. Gimana? Jadi kerja di Malaysia? Enak loh di sana. Pasti gajinya tinggi. Coba kalau kamu kerja di sini, hanya mengandalkan S1. Paling tinggi juga gajinya 2 juta. Apa cukup segitu? Ma, hujan batu di negeri sendiri lebih baik daripada hujan emas di negeri orang. Hujan batunya tuh Sila, Mah. Gue gak habis pikir sama lo, Rem. Kenapa liat apa sih lo sampai gak bisa ninggalin dia? Jelas-jelas Sila itu banyak masalahnya. Masalah Sila sebentar lagi selesai. Dan Dimas segera diadopsi sama orang. Mbak Mayang, daripada Mbak Mayang nyakitin perasaan gue, lebih baik Mbak Mayang gak usah ngasih pendapat apa-apa. Oke? Tuh, Mah, dikasih pendapat yang baik malah marah. Mana? Mana pendapat yang baik? Kerja di negeri orang. Apa pekerjaan di negeri kita ini masih kurang? Dasar pemikiran konservatif. Pergi dulu, Mas. Lo lihat, 3 hari lagi putusan sidang. Kalau Sila sampai kalah dalam persidangan, gua janji lehernya si Binsar gue patahin. Tapi seandainya kalau Sila kalah, Sila masih bisa menang. Soalnya hari ini Sila resmi menyerahkan Dimas buat diadopsi. Alah, ini kan semestinya nggak mesti terjadi. Semuanya gara-gara si Binsar. Aduh, udah tuh nggak usah berantem mulu. Pusing ya. Saya terpaksa, Mbak. Tapi memang lebih baik Dimas diasuh Mbak Jessi daripada diasuh oleh kakek dan neneknya. Kamu percaya aja sama Mbak. Mbak pasti akan memberikan kasih sayang yang lebih kepada Dimas. Itu pasti. Saya ingin minta satu hal, Mbak. Bicara aja, Sil. Saya ingin di surat perjanjian nanti yang kita buat ada pasal di mana saya masih berhak mengasuh Dimas. Maksud saya, kalau suatu hari nanti saya benar-benar sanggup mengasuh Dimas. Mbak pikir itu bukan masalah. Son, gue gak suka sama cara lo. Ada apa, Mia? Gak usah belaga goblok deh lo. Tapi gue bener-bener gak tahu apa masalahnya. Ada apa sih? Kenapa sih? Lo dendam sama gue. Lo gak suka, gue tolak. Terus lo sekarang pengen bikin gue malu gitu? Gue makin gak ngerti lo ngomong apa. Gue bikin malu lo apa? Jangan acting deh lo. Jangan lo pikir gue gak bisa marah ya sama lo, Mia. Gue emang suka sama lo dan gue kecewa lo tolak. Tapi gue gak pernah punya rasa dendam sama lo. Dan sekarang lo nuduh gue yang enggak tanpa ada bukti apa-apa. Gue juga bisa marah sama lo, Mia. Tau gak sih? Marah lo cuma buat tutupin kesalahan doang, tau gak? Mia! Lah, lihat Mia. Wah, gue nggak tahu deh dia di mana. Gue nggak ikut istirahat sih tadi. Lo udah cari belum? Lo cari aja, Ki. Belum. Ya udahlah, saya cari dulu ya. Dok, ada apaan sih? Nggak ada kok, nggak ada apa-apa. Udah baca aja kamu. Dok, bener nggak ada apa-apaan?
sama gue. Bercanda lo. Enggak lah Mia, saya kalau urusan cinta gak mungkin bercanda. Saya bilang itu dari lubuk hati saya yang paling dalam. Ah, gila kali. Iya, emang kenyataannya kayak gitu. Saya suka sama kamu pas pertama kali saya ketemu kamu. Saya baru berani bilangnya sekarang. Ya. Terus apa jawabannya kamu? Jawaban gue? Iya. Diterima atau... Dok, gue nganggap lo tuh temen, Dok. Nggak lebih dari itu. Loh, kamu kenapa menolak? Bukannya kamu bilang kalau kamu suka sama puisi-puisi saya? Ya gue emang suka sama puisi-puisi lo. Tapi kan itu mau lo bacain depan cewek yang lo suka. Iya, dan saya udah ngelakuinnya kok. Terus kenapa lo bilang lo suka sama gue? Ya karena memang kamu yang saya cintain. Dan puisi itu udah saya bacain untuk kamu. Kata waktu itu cuma latihan doang. Ya udah deh Mia, nggak apa-apa kok. Mungkin saya salah tanggap selama ini. Ya udah, makasih ya. Dok. Ditolak Mia. Yang bener lo men. Nyatanya emang gitu Son. Kamu mah tega-teganya sama saya. Kata kamu Mia suka sama saya, tapi nyatanya kamu malah bohong sama saya. Dok, gua nggak mungkin bohong sama temen gua. Memangnya kamu pernah dengar kalau Mia tuh suka sama Dodo? Enggak kan? Ya dia sih memang nggak pernah bilang kalau cowok yang dia suka itu lo, Dok. Tapi gua aja yang nyimpulin kalau cowok itu lo, abis siapa lagi dong? Ya. Sony, coba kamu jadi saya sekarang. Saya teh malu, tahu nggak? Kita bertujuh itu temenan, sedangkan saya udah begini sama Mia. Saya kan malu sama anak-anak. Coba kamu jadi saya, gimana? Habis siapa dong kalau bukan lo? Nggak mungkin kan yang lain? Kamu nih emang bego, apa benar-benar bego, apa nggak bego, bingung saya. Ya Remo lah, coba kamu lihat si Remo sama si Mia pecicilan gitu kalau deket. Remo. Wah, bener juga lo. Aduh. Maya. Sorry dong. Rem, aku jadi malu deh sama kamu. Harusnya kan aku gak punya perasaan kayak gini. Udah lah Mi, kamu gak usah merasa bersalah kayak gitu. Wajar kok, perasaan itu bisa datang dan pergi kapan aja. Jadi sekarang kamu gak usah sedih-sedih, oke? Apa-apaan nih? Gak ada apa-apa kok Sil. Emang kamu pikir aku anak kecil? Pegang-pegangan tangan, apa maksudnya? Sil, dengar dulu dong, biar aku jelasin. Udah jelas. Mi, lu ngapain sih lu keganjenan? Udah tahu gue sama Remo ada hubungan. Lu ngapain ngejar-ngejar dia? Sil. Apa? Sorry. Gue akuin ini semua salah gue. Gue emang suka sama Remo, Sil. Tapi harusnya gue bisa mendem perasaan gue sendiri. Terus?
Gue cuma mau bilang sama lo, kalau lo tuh beruntung banget dapetin Remo. Gue emang suka sama dia, tapi dia tetap milih lo, Sil. Dia sayang sama lo. Maafin gue ya, Sil. Harusnya gue gak kayak gini. Sorry. Gak apa-apa, Komi. Kita tetap sayang sama kamu. Ya. Dimas, maafin Tante ya. Tante sayang banget sama kamu. Tante terpaksa melakukan ini semua. Iya. Mbak akan menjaganya dengan baik. Kamu bisa datang kapan aja. Pasti, Mbak. Udah sayang, Tante janji kamu pasti akan kembali ke Tante. Jagain ya, Mbak ya. Pasti. Mbak permisi dulu ya. Mengadili, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menetapkan penggugat sebagai wali asuh terhadap seorang anak yang masih di bawah umur bernama Dimas sampai ia dewasa, menolak gugatan penggugat untuk selebihnya. Maaf Tuan Hakim dan semua anggota yang budiman, saya hanya ingin bicara sedikit dalam kekalahan saya ini, bahwa anak yang diharapkan Tuan Wahid sudah diadopsi oleh orang lain. Terima kasih. Binatang lo! Gua mau nempatin janji gua sama kalian. Matain lo ini, ada apa nih? Memang salah saya apa? Diam lo! Lu selamat gue! Satpam! Gua mau matain lo dia! Ada apa ini? Dia salah sama saya! Jangan jadi kerut saya! Ayo, kita selesai. Sorry! Saya disuruh mengganti biaya pengobatannya, Pak. Saya belum gila. Dia mati sekalipun, saya nggak akan membayar sepeser pun untuk pemakamannya. Son, lu tenang dikit kenapa sih? Lu kacau banget, Son. Pak, biar kami yang bayar biaya perobatannya. Mo, kenapa lu? Takut? Hah? Son, gue nggak takut. Lu ingat, Son, masalah kita udah banyak. Ngapain kita tambah dengan masalah yang kayak gini? Pak, mestinya yang Bapak tangkap bukan saya, tapi pengacara gila itu. Dia yang buat teman saya kalah di pengadilan. Bapak tahu nggak? Son, apaan sih lo? Ma, cucumu. Caranya bagaimana, Pak? Itu nggak penting. Yang paling penting cucu kita sudah tinggal sama kita, ya kan? Ya Tuhan, cucuku.
Sayang. Ya, habis ini tolong telepon Sila. Untuk sementara nggak usah mampir dulu ya. Memangnya kenapa, Pak? Udahlah, Mama nggak usah banyak tanya. Yang paling penting, Mama mau kan cucu kita tinggal bersama dengan kita? Cakepnya. Yuk main sama Mama ya. Ini, uang kamu. Waduh, terima kasih Pak. Kalau Bapak ada perlu apa-apa lagi, jangan segan-segan hubungi saya Pak. Ya, kalian cepat pindah dari rumah kontrakan kalian. Karena anak-anak pasti sudah tahu alamat kalian. Iya, nanti malam kami akan langsung pindah Pak. Mari Pak. Aku juga kangen sama Dimas. Aku kangen sekali, Rem. Kita masih bisa lihat Dimas di rumahnya Mbak Jessi. Aku mau gendong Dimas. Ya, nanti aku antar kamu ke sana. Besok. Kapan aja. Aku mau beliin baju Dimas ya besok. Ya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.